Jumpa lagi dalam video kita kali ini, di mana pada video ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan dua variabel, dalam hal ini kuadrat-kuadrat. Nah, jadi kita akan fokus untuk belajar bagaimana sih cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel, di mana sistemnya itu terdiri dari persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat sehingga membentuk sistem ya. Nah, namun sebelum itu, kita mau bahas dulu nih tentang diskriminan. Kenapa sih perlu kita bahas nih diskriminan lagi ya, padahal kalian sudah pelajari dulu di kelas 9. Kenapa? Karena diskriminan ini berguna untuk mengetahui apakah sebuah sistem persamaan dua variabel itu, baik linear kuadrat maupun kuadrat-kuadrat, memiliki penyelesaian atau tidak. Kenapa begitu? Nah, coba masih ingat nggak kalian? Do you remember mengenai rumus dari diskriminan? D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini dulu kalian sudah dapatkan ya di materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Di mana ini ada maksudnya di sini. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita bisa melihat nih, apakah kira-kira persamaannya itu punya akar-akar penyelesaian, atau apakah persamaannya itu punya perpotongan pada sumbu X kalau dalam bentuk grafik di fungsi kuadrat ya. Nah, sama halnya di sini. Jadi, kalau bagaimana cara tahu kurva itu berpotongan satu sama lain, grafik itu pada sumbu X dan Y, pada diagram kartesius itu berpotongan, bisa juga kita cari tahu dengan cara mencari diskriminannya terlebih dahulu gitu ya. Nah, dulu kan kita pelajari D itu diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC, di mana B-nya di sini adalah koefisien dari X pada bentuk umum persamaan kuadrat, lalu A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat pada bentuk umum persamaan kuadrat ya, dan juga C itu adalah konstanta dari bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, dengan keterangan, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka artinya penyelesaiannya itu adalah dua akar yang berbeda. Artinya apa? Kalau misalnya kurva ini kita buat di dalam diagram kartesius ya, maka dia akan membentuk ada titik potongnya begitu, berpotongan pada dua titik begitu ya. Nah, kalau misalnya diskriminannya yang sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, artinya apa? Artinya kalau misalnya dalam persamaan kuadrat saja, artinya dia punya dua akar penyelesaian yang sama. Artinya X sama dengan 1 misalnya, terus X yang lainnya itu adalah sama dengan 1 juga. Nah, tapi kalau kita gambar di dalam kurva, dia hanya berpotongan pada satu titik, berarti penyelesaiannya hanya satu saja. Nah, demikian juga kalau diskriminannya kurang dari 0, atau B kuadrat kurang 4AC-nya kurang dari 0, maka dia tidak punya akar penyelesaian, karena tidak berpotongan ya. Dalam hal ini disebut himpunan kosong, begitu. Nah, seperti yang kita sudah pelajari ya, himpunan kosong, seperti ini. Oke? Nah, lanjut. Di sini Miss beri satu contoh ya. Nah, ini contohnya nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 4X kuadrat dan Y sama dengan X kurang 1. Nah, kalau kita lihat-lihat di situ, jelas ya bahwa Y sama dengan 4X kuadratnya itu adalah persamaan kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat. Kemudian yang persamaan yang keduanya yaitu Y sama dengan X kurang 1 itu adalah persamaan linear ya. Jadi ini adalah kaitannya linear kuadrat. Nah, sekarang kita diminta cari himpunan penyelesaiannya nih. Coba kamu cari dengan pakai aljabar dan juga grafik. Gimana tuh? Nah, di sini bisa langsung kita lihat ya. Kita cek dulu nih diskriminannya. Ada nggak ya nilai diskriminannya? Kalau misalnya ada, berarti kalau misalnya nilainya itu lebih dari 0, berarti dia punya penyelesaian ada 2 ya. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0, artinya dia punya penyelesaian ada tapi 1 begitu. Kalau misalnya D kurang dari 0 gimana, Miss? Artinya imajinar, artinya di luar akal pikiran kita, ada tapi himpunan kosong begitu ya. Nah, lanjut, kita lihat. Di sini kita kan ini kan persamaan yang diberikan adalah Y sama dengan 4X kuadrat dan juga Y sama dengan X kurang 1 ya. Artinya nilai Y ini sama gitu ya. Y sama dengan Y. Artinya kamu bisa gantikan tuh. Y di situ dengan 4X kuadrat, kemudian yang sebelahnya lagi adalah X kurang 1, kan itu sama aja ya.
Nah, kalau begini kan tinggal gampang ya kita selesaikan ya, tinggal pindah-pindah ruasin aja gitu ya. X di sini kita pindah ruaskan ke sebelah menjadi 4x kuadrat kurang x kuadrat. Demikian juga dengan negatif 1 atau kurang 1 kita pindah ruaskan ke sebelah menjadi tambah 1. Gitu. Jadi kita dapat di sini 4x kuadrat kurang x tambah 1 sama dengan 0. Begitu. Nah, nilai diskriminannya itu adalah apa? Nilai diskriminannya, ya kamu tinggal buat aja ya, pakai rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah kan dari situ sudah muncul langsung ya, ini kan menyerupai bentuk umum dari persamaan kuadrat. A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 1, C-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai diskriminannya tinggal pakaikan rumus. Ganti B-nya dengan negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat ya. Dikurang 4 dikali A. A-nya kamu ganti dengan 4, lalu C-nya itu ganti dengan 1. Sehingga menjadi negatif 1 kuadrat kurang 4 dikali 4 kali 1 atau negatif 15. Nah, hasilnya ini negatif 15 nih, which is itu kurang dari 0 ya. Nah, ingat tadi ketika diskriminannya kurang dari 0, artinya nanti kalau kamu gambar pun di dalam grafik ya, di dalam diagram kartesius, maka kedua grafik ini nggak akan ada titik perpotongannya. Misalnya salah satunya bentuknya seperti ini ya, misalnya begitu, terus yang lainnya begini. Tidak ada titik perpotongannya, begitu. Nah, inilah yang disebut imajiner atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong, begitu karena dia tidak berpotongan di satu titik pun, tidak ada ya. Begitu. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, artinya kedua kurva tidak berpotongan. Nah, kita lihat gambarnya langsung biar semakin nyata nih ya. Nah, ini dia gambarnya nih, coba kamu perhatikan. Jadi, ini tidak ini ya, tidak berpotongan sama sekali. Ini untuk grafiknya Y sama dengan 4x kuadrat, yang di bawahnya itu adalah untuk Y sama dengan X kurang 1. Nah, untuk cara gambar grafiknya ini gimana caranya supaya dapat grafik begini ya? Tentu kamu harus bikin dulu ya tabel titik koordinat. Kamu bisa gunakan angka apapun untuk sebagai titik sampel untuk titik koordinatnya. Seperti itu, sehingga bisa dapat gambar yang ini. Oke, jadi gampang ya untuk kegunaan dari diskriminan sendiri begitu. Kenapa kita perlu pelajari? Seperti itu. Nah, lanjut Miss mau tunjukkan lagi nih kepada kalian ya sebelum kita masuk ke main topiknya kita, yaitu sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, namun sebelum itu Miss mau tunjukin dulu nih. Ternyata persamaan kuadrat itu punya bentuk kurva yang nggak hanya bentuknya begini ya, bentuk parabola begini, nggak hanya seperti itu bentuknya, tapi ada beberapa. Nah, itu yang Miss mau tunjukkan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ya ke dalam bentuk kurva persamaan kuadrat. Apa dan bagaimana saja sih bentuk dari kurva persamaan kuadrat itu? Nah, langsung aja kita lihat ya. Jadi, kita kan sudah belajar bersama ya bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel. Ada kata dua variabelnya loh di sini ya. Jadi beda dengan yang kalian sudah pelajari sebelumnya. AX kuadrat tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Nah, ini dia punya tipe-tipe bentuk. Ada 4 tipenya. Ada yang disebut persamaan lingkaran, bentuknya itu nanti akan menjadi lingkaran. Kemudian ada juga disebut elips. Ada juga yang disebut parabola. Nah, ini kan kita sudah familiar ya dengan parabola ya. Kemudian ada yang namanya hiperbola. Nah, tapi bukan hiperbola berlebihan gitu ya. Tapi hiperbola bentuknya parabola tapi ada dua, begitu ya. Dibilang hiper. Nah, bagaimana case-nya baru kita bisa sebut dia lingkaran, oh dia elips, dia parabola, dia hiperbola. Nah, ini ada syarat-syarat tertentu ya, cara melihat secara khusus begitu biar kita tahu. Nah, yaitu berdasarkan bentuk umum yang sudah diberikan yang tadi, yang di atas, AX kuadrat tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada bentuk umum yang kalian dapatkan, yang dia punya bentuk begini, B-nya itu sama dengan 0, artinya ini nggak ada ya. Ininya nggak ada. Terus A-nya sama dengan C, A sama dengan C. Nah, ini disebut persamaan lingkaran. Miss berikan satu contoh, misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi kita abaikan DX tambah Y-nya di sana ya. Kita abaikan itu gitu ya. F-nya yang kita ganti. Menjadi 25 misalnya. Pindah ruas ke sebelah ya. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Nah, sekarang persamaan elips. Bagaimana tuh persamaan elips? Kalau misalnya katanya B kuadrat kurang 4AC kurang dari 0. Nah, artinya nanti kalau kalian ketemu persamaan
misalnya Miss tunjukkan nih, 9x kuadrat, misalnya dikurang dengan, anggaplah 4y kuadrat, sama dengan 36. Nah, kalau kalian cari ini kemudian b kuadrat kurang 4ac kurang dari 0, maka ini adalah persamaan elips. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana case-nya kalau b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0? Artinya yang di atas ini ya, ini bukan yang b itu koefisien x, enggak, bukan. Tapi yang sesuai dengan bentuk umum ini, didasarkan dari bentuk umum yang di awal, begitu ya, yang masih komplit. Nah, ini artinya itu adalah persamaan parabola. Demikian juga kalau b kuadrat kurang 4ac lebih dari 0, itu adalah persamaan hiperbola. Nah, mungkin masih bingung ya, ini maksudnya apa sih? Nah, langsung aja kita lihat contoh demi contoh. Pertama, contohnya jika sistem persamaannya terdiri dari persamaan linear dan persamaan lingkaran. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini ada sebuah soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 26. Kemudian ada juga x tambah y sama dengan 6. Nah, ini kan kalau kita lihat-lihat itu bentuknya yang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 26 itu sesuai ya dengan ciri khas dari persamaan lingkaran begitu. Artinya nanti kalau misalnya ini persamaan kuadrat ini kamu gambar dalam diagram kartesius, dia akan bentuknya itu adalah lingkaran. Nah, cara cari taunya bagaimana? Nah, ini diberikan catatan khusus ya. Ini adalah bentuk persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0. Artinya si 26 itu katanya adalah jari-jari. Dengan cara kita buat dia menjadi akar 26. Kenapa? Karena bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Begitu. Jadi kalau mungkin kalian ada yang mau explore ya seputar bentuk-bentuk kurva persamaan kuadrat ini, silakan kalian research sendiri ya. Tapi di sini misalkan mengajarkan kalian himpunan penyelesaiannya itu gimana cara carinya gitu ya. Kita lebih fokus ke situ. Nah, lanjut. Jadi di sini kan kita bisa selesaikan dengan cara metode grafik, juga dengan metode aljabar juga bisa ya. Bahkan metode aljabar lebih mudah. Nah, caranya bagaimana? Sama kayak yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, yang penyelesaian linear kuadrat dengan cara aljabar yang biasa. Nah, kamu lihat di situ yang mana yang lebih mudah kita ubah. Oh, x tambah y sama dengan 6 ya. Nah, sehingga kita buat dia, kita bisa nyatakan sebagai fungsi si y-nya atau x-nya ya. Misalnya di sini kita pilih y sama dengan 6 kurang x. Nah, artinya nanti si nilai y ini bisa kita gantikan masuk ke persamaan 1 gitu. Ganti y-nya dengan 6 kurang x. Sehingga kita dapat x kuadrat tambah 6 kurang x pangkat 2 sama dengan 26. Begitu. Diselesaikan terus memunculkan persamaan kuadrat nih di sini. X kuadrat kurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya nilai x-nya bisa kamu dapatkan dengan cara apa? Memfaktorkan ya. Faktorkan gitu. Faktorkan. Nah, sehingga setelah difaktorkan jadilah x kurang 1 dikali x kurang 5 sama dengan 0. Artinya x-nya sama dengan 1, x sama dengan 5. Nah, x-nya sudah dapat, sisa y-nya yang belum nih. Cara dapat y-nya gimana? Tinggal kamu gantikan saja nilai x itu pada persamaan yang paling sederhana tuh. Persamaan berapa? Persamaan 2 ya. Persamaan 2 kan langsung aja tuh dia bikin y sama dengan 6 kurang x. Tinggal ganti aja x-nya dengan 1, dapat y-nya. Nah, misalnya di sini kan untuk x sama dengan 1, maka y sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Artinya pasangannya adalah 1,5. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Demikian juga untuk x sama dengan 5, maka y-nya sama dengan berapa? 6 kurang 5 ya, sama dengan 1. Oh, artinya ini 5,1. Nah, sehingga bisa disimpulkan nih himpunan penyelesaiannya adalah 1,5 dan 5,1. Nah, mungkin ada yang mau pakai solusi grafik begitu ya, dengan cara metode grafik dapat. Nah, bisa juga. Perhatikan baik-baik ya. Caranya bagaimana? Caranya sama aja. Kalau kita mau gambar grafik, maka kita perlu bikinkan terlebih dahulu tabel koordinatnya, tabel titik koordinat ya. Misalnya kita mulai dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 26, umpamanya begitu ya. Nah, di sini misalnya misalkan x-nya itu adalah 1, misalnya x-nya 1. Maka y-nya bisa berapa ya? Nah, coba. Berarti gantikan saja 1 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 26. Y kuadrat sama dengan 26 kurang 1. Y kuadrat sama dengan 25. Y sama dengan plus minus akar 25. Sehingga nilai y-nya ada 2 ya, yaitu y sama dengan 5 dan juga y sama dengan negatif 5. Artinya nanti 1,5 dan 1, negatif 5. Kenapa begitu? Karena ini kan bentuknya persamaan kuadrat ya. Ini bentuknya lingkaran begitu ya. Jadi sama aja tuh.
misalnya kita buat ya 1,5 berarti X-nya itu 1, anggap di sini 1, Y-nya itu adalah 5 di atas. Nah, ini dia. Nah, kemudian juga ada 1,-5. Ini 1, di bawahnya itu adalah negatif 5. 1,-5. Makanya kan grafiknya juga melewati yang bagian bawah ya. Seperti itu. Jadi, inilah yang membuat mereka menjadi lingkaran begitu. Karena di situ dia bentuknya plus minus nanti gitu. Jadi bisa plus, bisa minus. Nah, demikian juga kalau misalnya kita memisahkan nih, X sama dengan 5 ya. Kita misalkan X sama dengan 5, maka tinggal gantikan saja ke dalam persamaannya. Ganti X-nya dengan 5. Berarti 5 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 26. Atau 25 ditambah Y kuadrat sama dengan 26. Atau Y kuadrat sama dengan 26 kurang 25. Atau Y kuadrat sama dengan 1. Atau Y sama dengan akar 1. Atau Y sama dengan plus minus akar 1 ya. Jangan lupa plus minusnya. Nah, artinya Y-nya itu bisa bernilai 1, bisa juga bernilai negatif 1. Berarti 5,1 dan juga 5, negatif 1 ya, kita cek. Oh, ini 5,1. Terus 5, negatif 1 berarti mana tuh di bawah ya, berarti di sini. Nah, ini dia. Makanya grafiknya bentuknya lingkaran pada akhirnya ya. Nanti kamu bisa gunakan angka-angka sembarang yang memudahkan kamu menghitung, bisa juga ya. Nanti akan membentuk lingkaran seperti ini. Nah, untuk persamaan kuadratnya clear ya. Sekarang untuk persamaan linearnya yang X tambah Y sama dengan 6. Nah, caranya bagaimana? Ini kan yang paling gampang ya. Kamu boleh gunakan angka sembarang, begitu. Nah, caranya bagaimana? Kita gantikan, masukkan nilai X-nya ya. Misalnya nilai X-nya mau 0, misalnya. X-nya mau 0, 1, terus nanti kalau X-nya 0 berarti Y-nya 6. Nah, gimana kalau misalnya Y-nya yang 0? Berarti X-nya sama dengan 6 juga. Nah, tinggal kamu sesuaikan di sini saja. Berarti 0,6, 0,6 berarti di sinilah ya. Nah, terus 6,0 berarti di mana tuh? Di sinilah ya. Nah, ini tinggal ditarik saja garis, jadilah garisnya. Nah, tinggal kamu lihat di situ di mana titik perpotongannya. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Ternyata ada ya di situ mereka berpotongan di titik 1,5 dan 5,1 sehingga bisa disimpulkan nih bahwa berdasarkan metode grafik pun hasil penyelesaiannya adalah 1,5 dan 5,1. Seperti itu. Jadi gampang sebenarnya ya, pakai grafik pun semuanya sama aja, nggak jauh beda. Demikian juga dengan elips. Nah, kalau misalnya elips, pasti kita diingatkan dengan bentuk oval begitu ya. Dia kayak menyerupai lingkaran, tapi beda-beda ukurannya untuk atas bawah dan kiri kanan begitu. Nah, di sini diberikan nih, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 dan 3x kurang 22y sama dengan 6. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, kamu bisa pakai cara aljabar. Nah, nanti dapat dari situ. Tinggal kamu lihat aja di situ yang mana yang bisa kamu nyatakan sebagai fungsi. Persamaan linearnya entah X sama dengan K atau Y sama dengan, terus kamu substitusikan ke persamaan kuadratnya. Nanti dari situ membentuk lagi persamaan kuadrat baru, gabungan dari keduanya, lalu kamu pakai pemfaktoran lah untuk dapat. Nah, inilah yang terjadi di sini ya. Persis sama dengan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dapat dari situ X sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, tinggal sisa cari Y-nya saja karena X-nya sudah dapat gitu. Nah, kamu carilah kalau misalnya X sama dengan 0, Y-nya berapa ya? Nah, kamu substitusi ke persamaan yang lebih sederhana. Misalnya kita pilih persamaan 3 ya. Gantikan tuh di situ nilai X-nya dengan 0 sehingga dapatlah Y-nya sama dengan negatif 3 sehingga dapat nih himpunan penyelesaiannya 1 yaitu 0, negatif 3. Nah, demikian juga yang X sama dengan 2 ya. Kita cari Y-nya berapa? Oh, Y-nya ternyata adalah 0 gitu. Setelah kita substitusi ke persamaan 3. Sehingga dapatlah himpunan penyelesaiannya 2,0. Begitu. Nah, sudah begini, kamu ambillah, tuliskan ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 3 dan 2,0. Nah, mungkin ada yang mau pakai metode grafik. Nah, silakan digunakan. Caranya gimana? Sama kayak tadi ya. Tapi di sini ada catatan khusus. Ini bentuknya adalah persamaan elips dengan titik pusat 0,0. Sumbu pendeknya, yang mana sumbu pendek di sini? Yang paling pendek jaraknya. Nah, ini si 2 ya. B-nya itu sama dengan 2 didapat dari mana? Dari si koefisien Y kuadrat diakarkan. Begitu, 2 di sini. Terus sumbu panjangnya adalah A sama dengan 3 ya, yang paling tinggi. Berarti si ini diakarkan ya. A dari X kuadrat diakarkan. Gitu. Jadi 3 seperti itu. Nah, sudah begitu tinggal kamu gambar saja. Nah, demikian juga caranya yang tadi ya, kamu juga bisa gunakan
tabel titik koordinat untuk menggambar grafiknya, seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kamu lihat saja di mana mereka berpotongan. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya yang tentunya sama dengan metode aljabar. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada dari kalian yang penasaran nih lebih lanjut mau explore nih, silakan ya kamu cari tahu tentang elips, lingkaran, hiperbola, dan parabola lebih jauh. Oke, nah sekarang kalau parabola kan sudah sering dijumpai. Nah, langsung aja Miss tunjukkan gimana kalau hiperbola ya. Nah, ini kalau contohnya hiperbola nih, kita diberikan juga soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 8x kuadrat kurang 9y kuadrat sama dengan negatif 72 dan 4y kurang 3y sama dengan 0. Nah, dari situ kan bisa diketahui ya, langsung kayak tadi sama aja. Jadi semuanya mirip ya caranya ya, pakai aljabar begitu. Nah, kamu ubahlah yang paling gampang kita otak-atik yaitu persamaan linearnya. Di situ kamu bisa nyatakan sebagai fungsi X-nya atau Y. Silakan kamu pilih. Nah, misalnya di sini kita pilih Y ya, kita nyatakan sebagai fungsi, nanti nilai Y ini kita gantikan di persamaan 1, di persamaan kuadrat. Sehingga nanti kamu bisa dapatkan dari situ nilai X-nya. Oh, ternyata nilai X-nya itu adalah 3 dan juga negatif 3. Nah, sisa kamu cari Y-nya. Gimana caranya ya? Tinggal substitusikan ke persamaan 3, salah satu persamaan ya, supaya dapat nilai Y-nya. Gitu. Nah, setelah dapat begitu, kita dapatkannya di situ 3,4 dan negatif 3, negatif 4. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kamu mau gambar di dalam grafik juga boleh. Kamu gambar masing-masing untuk 8x kuadrat kurang 9y kuadrat sama dengan negatif 72. Kamu bikinkan gambarnya tersendiri. Begitu, ternyata ada 2 ya. Nah, kemudian 4x kurang 3y sama dengan 0 juga demikian. Ini kan persamaan linear, jadi tinggal garis lurus saja. Kamu lihat di mana dia berpotongan. Nah, itu adalah jawabannya. Seperti itu. Tapi sepertinya lebih rumit ini ya, lebih rumit kalau pakai grafik ya. Nah, oleh karena itu kamu bisa memilih menggunakan aljabar atau grafik. Nah, demikianlah untuk bentuk-bentuk dari kurva persamaan kuadrat. Jadi nggak hanya melulu bentuknya itu U terbuka ke atas terus U terbuka ke bawah ya. Tapi ada kalanya bentuknya lingkaran, elips, dan juga hiperbola bahkan ya. Seperti itu. Nah, ini untuk lanjutan materi yang kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk ke main topiknya ya, yaitu sistem persamaan dua variabel dalam hal ini kuadrat-kuadrat. Jadi sistemnya terdiri dari persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya gimana? Sama dengan yang kemarin, gitu ya. Nah, Miss tunjukkan. Ini ada bentuk umum dari persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat ya harusnya ya, kuadrat-kuadrat. Nah, berarti ini bentuk umumnya nih, ax kuadrat tambah bxy tambah cy kuadrat tambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0. Kemudian ax kuadrat tambah bxy tambah cy kuadrat tambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0. Ingat ya, ini hanyalah bentuk umum begitu ya. Tidak melulu begini bentuknya, enggak. Ada kalanya lebih pendek, lebih sederhana. Nah, ini dua-duanya adalah bentuk kuadrat begitu. Nah, sama kayak yang kita sudah bahas, ini ujung-ujungnya kita bakal diminta cari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Hanya seputar itu. Nah, caranya pakai apa? Metode grafik dan metode aljabar begitu ya. Sama dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, ingat, jika kamu menggunakan metode grafik dan dia tidak punya titik potong, nah berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, begitu. Nah, selain itu kamu bisa tentukan juga dengan cara aljabar, bukan hanya dengan melukis kurva atau membuat grafik gitu ya, tapi bisa menggunakan cara aljabar yang mana di dalamnya diterapkan metode substitusi, eliminasi, pemfaktoran ataupun rumus ABC. Sesuai dengan kebutuhan yang ada, begitu ya. Nah, lanjut aja kita mau lihat nih contoh soalnya biar kita semakin paham ya. Contoh nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, ada nih. Y sama dengan X kuadrat kurang 5X kurang 2. Dan juga Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, selain itu gambarkan pula titik perpotongannya pada bidang kartesius. Nah, kalau kita lihat ini gampang ya. Ini misalkan sebagai persamaan 1, terus ini adalah persamaan 2. Nah, ini kan sama-sama Y ya, artinya langsung aja kita samain. X kuadrat kurang 5X kurang 2 sama dengan negatif X kuadrat kurang 3X tambah 2 kalau kita menyelesaikan dengan metode aljabar, begitu. Nah, langsung aja kita samakan sehingga kita tinggal pindah-pindah ruaskan saja ya. Ini X kuadrat dan negatif X kuadrat kita kelompokkan di satu tempat, begitu. Sehingga menjadi X kuadrat, negatif X kuadrat pindah ruas ke sana menjadi
tambah ya, jadi 2x kuadrat. Demikian juga yang negatif 5x, ini kurang 3x pindah ruas menjadi negatif 2x ya, kemudian negatif 2 ini juga pindah ruas ke sebelah menjadi negatif 4 sama dengan 0. Sehingga dari situ dapatlah persamaan kuadrat baru ya, yang sebenarnya sudah merupakan penyelesaiannya nanti gitu ya. 2x kuadrat kurang 2x kurang 4 sama dengan 0. Nah ini bisa kamu faktorkan nih, supaya nanti kamu dapat nilai x-nya lebih dulu gitu ya. Sehingga menjadi x tambah 1 kali x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2. Nah, sekarang x-nya sudah dapat. Jadi persis sekali caranya ya, bedanya ini cuma bentuk persamaannya saja. Nah, sudah dapat nilai x-nya, tinggal kamu substitusikan saja nak nilai x-nya ini masing-masing ke salah satu persamaan. Kamu pilih persamaan 1 atau 2, yang mana yang lebih efisien ya, yang lebih efektif. Nah, misalnya kita substitusikan ke salah satu persamaan, misalnya ke persamaan 2 gitu ya. Untuk x sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke persamaan 2 untuk mendapat nilai y. Sehingga menjadi, tinggal kamu gantikan aja x-nya di situ dengan negatif 1 menjadi negatif 1 kuadrat kurang 5 dikali negatif 1 kurang 2. Harusnya tambah 2 ya di situ ya. Oh, yang kita substitusikan ke persamaan ini ya, persamaan 1 begitu. Kita masukkan ke persamaan 1. Sehingga menjadi negatif 1 kuadrat dikurang 5 kurang dikali negatif 1, kemudian dikurang 2. Sehingga hasilnya adalah 4. Artinya, kalau x-nya sama dengan negatif 1, maka y-nya sama dengan 4. Itulah himpunan penyelesaiannya. Demikian juga kalau x-nya sama dengan 2 ya, maka nilai y-nya apa? Kamu substitusikan nilai x sama dengan 2 itu ke salah satu persamaan, misalnya ke persamaan pertama juga. Berarti 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 kurang 2, atau 4 kurang 10 kurang 2, atau sama dengan negatif 8. Sehingga kita bisa lihat nih di sini kesinambungannya ya. Oh, ternyata kalau himpunan penyelesaiannya ini, kalau x sama dengan negatif 1 ya, y-nya sama dengan 4 atau negatif 1,4. Nah, satunya lagi yang di bawah. Kalau x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan negatif 8. Nah, kita buat lain lagi. Berarti 2, negatif 8. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada 2. Nah, nanti kalau kalian gambar, dia akan berpotongan juga pada 2 titik di gambar grafikmu. Di gambar grafikmu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ingat. Kita perlu tahu tabel titik koordinatnya. Jadi kita harus gambarkan dulu nih tabel titik koordinatnya. Kamu bisa pakai sembarang angka ya. Mulai dari negatif 3 sampai 5 misalnya. Begitu. Nah, namun di sini, kalau misalnya kalian cari tahu sendiri, ini Miss Mia sudah cari sendiri ya. Nah, ini Miss gunakan nilai x itu negatif 3 sampai 5 untuk persamaan y sama dengan x kuadrat kurang 5x kurang 2 untuk persamaan 1 ya ini. Nah, ini adalah tabel titik koordinatnya. Nah, di sini coba kamu lihat, di situ Miss bikin pecahan 5/2. Kenapa? Itu didapat dari mana? Ini Miss dapat dari rumus titik balik supaya lebih ini ya, lebih akurat begitu titik balik dari kurvanya. Nanti kan bentuk kurvanya nanti bakal jadi U atau U yang terbuka ke bawah ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan rumus. Nah, untuk menentukan titik baliknya itu lebih tepatnya di mana? Ini rumusnya. XP atau nilai X untuk titik puncaknya sama dengan negatif B/2A. Kemudian YP sama dengan negatif D atau diskriminannya per 4A. Seperti itu, per 4A. Nah, setelah itu, kamu buat seperti ini. Kamu bisa carilah, ini maksudnya B dan 2A ini apa? Nah, ini merujuk kepada bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi, kan kalau misalnya kita mau lihat ini, kan fungsinya y sama dengan x kuadrat kurang 5x kurang 2. Artinya A-nya sama dengan 1, B-nya itu negatif 5, C-nya negatif 2. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini nih. Dapatlah 5/2 nanti. Silahkan kalian coba sendiri ya. Kemudian untuk Y-nya sendiri, kok bisa dapat negatif 8,25? Dapat dari mana? Nah, tinggal kamu ganti aja. Ini D kan diskriminannya B kuadrat kurang 4AC ya. Nah, kamu tinggal gantikan B-nya. B-nya tadi negatif 5 kuadrat dikurang 4. A-nya itu 1, berarti kali 1 kali C negatif 2. Per 4A. Nanti hasilnya adalah negatif 8,25. Jadi lebih akurat gitu ya titik baliknya. Nggak dikira-kira begitu ya. Nah, sudah begini. Lanjut kita bikin juga tabel titik koordinatnya persamaan yang lainnya itu. Yang satunya lagi yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, kamu gunakanlah nilai X sembarang di situ ya. Negatif 6 sampai 2. Tapi jangan lupa titik baliknya juga mesti kita cari secara tepat begitu ya. Harus akurat. Nah, caranya sama. Pakai rumus titik balik itu dapatlah begini.
Ini Miss langsung kasih rumus karena kita sudah pelajari juga di kelas 9 ya, asal-asal rumusnya begitu, cara mencarinya tanpa rumus. Jadi ini sebenarnya turunan dari pemahaman yang sudah kita dapatkan dalam belajar fungsi kuadrat dulu, seperti itu. Nah, sudah begini tinggal kita masukkan saja ke dalam tabel titik koordinat, begitu. Nanti kan terbentuk di situ ada dua jenis kurva yang berbeda ya. Nah, setelah itu kamu cek di situ di mana dia berpotongan. Oh, di titik ini nih dia berpotongan di titik negatif 1,4 dan juga titik 2,18. Kalau dari tabel titik koordinat sendiri terlihat ya, mereka sama di situ. Nah, artinya mereka bakal berpotongan di titik itu. Sehingga bisa disimpulkan nih, himpunan penyelesaiannya adalah tadi, gitu. Jadi sama aja ya himpunan penyelesaiannya, negatif 1,4 dan yang satunya lagi, seperti itu. Nah, contoh yang nomor 2 juga begitu ya, sama aja. Tapi bedanya ini, satunya itu persamaan kuadrat yang biasa, bentuk umum. Kemudian satunya lagi nih yang persamaan lingkaran, tapi overall cara carinya sama aja gitu ya. Nah, kamu kalau mau pakai aljabar juga lebih dulu, ya boleh ya, sama aja. Nah, ini kan sudah sama-sama ini, kalau yang satunya Y sama dengan X kuadrat kurang 5 ya, ini bisa langsung kita substitusi nih ke persamaan lingkaran yang di bawahnya, ganti Y-nya dengan X kuadrat kurang 5. Seperti itu. Nah, atau misalnya X kuadratnya yang kamu mau buat menjadi X kuadrat sama dengan Y tambah 5 juga boleh ya. Nanti di sini digantilah langsung sama dengan Y tambah 5. Ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nanti dari situ akan menghasilkan lagi persamaan kuadrat dengan variabel Y ya. Y kuadrat tambah Y kurang 20 sama dengan 0. Cari Y-nya di situ dengan cara Y sama dengan Y tambah 5 dikali Y kurang 4 sama dengan 0. Difaktorkan gitu ya. Atau Y sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 4. Nah, sisa X-nya nih yang kita cari. Caranya gimana? Ya tinggal substitusi nilai Y yang kamu dapatkan ke salah satu persamaan. Gitu ya, mungkin yang paling mudah ke persamaan yang kuadrat yang biasa gitu ya, bukan yang lingkaran. Sehingga didapatlah nilai X-nya di situ, kalau Y-nya negatif 5 adalah 0 ya. Kalau Y-nya sama dengan 4, kita dapat X-nya sama dengan 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau kamu gambar pun di dalam diagram kartesius begini ya, itu juga himpunan penyelesaiannya ya. Miss kira ini sudah bisa ya, jadi silakan kalian coba cermati gitu ya, gimana cara gambarnya. Nah, demikian caranya, masih sama saja ya, cuma persamaannya saja yang berbeda. Seperti itu. Nah, gimana? Kalau ada pertanyaan silakan langsung private chat Miss Mia ya. Nah, untuk tugas praktis kalian supaya kalian makin paham dan nantinya akan dilanjutkan juga ya dikerjakan. Oleh karena itu, silakan kalian kerjakan formatif yang kedua mengenai penyelesaian sistem persamaan dua variabel dalam hal ini kuadrat-kuadrat, seperti itu. Yang kalian bisa akses di video ini maupun di file PPT ataupun di buku paket. Di buku paket, halaman 117, nomor 6A, 6D, 7A, 7C, 7F, dikumpulkan batas hari Jumat minggu ini. Seperti itu ya. Nah, ini dia nih. Kamu kerjakan, ada 5 nomor. 5 nomor soal dikerjakan. Nah, demikian pembahasan materi kita untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan private chat via Microsoft Teams kepada Miss Kusmiati Rombean, Miss Mia, seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.